Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Syifa Geli Pratama dengan NIM 102 dari kelas Psikologi Islam 2C mau mereview buku dari Bapak Agus Hermawan yang berjudul Psikologi Islam. Tentunya Bapak Agus Hermawan ini bukan cuma penulis buku, yaitu sekaligus dosen di UIN Salatiga, dan beliau ini sudah menerbitkan beberapa buku, dan kali ini saya akan mereview untuk buku Psikologi Islam. Dasarnya buku yang saya bawa ini adalah berbentuk soft file ya teman-teman. Jadi buku ini tidak hanya soft file, tentunya sudah diterbitkan oleh Gria Larasti nomor 079 Taman Tirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Kita mulai dari cover bukunya terlebih dahulu. Dalam cover ini yang sangat saya suka adalah covernya terlihat sangat simpel dan terlihat sangat bervalue sekali, dan menampilkan corak warna ungu yang identik dengan psikologi, serta juga ada nama dari pengarangnya atau penulisnya. Ketika kita membuka lebih dalam buku ini, kita akan disambut dengan kata pengantar editor dan penulis, dan daftar isi seperti buku-buku biasanya. Jadi di dalam materi konsep manusia menurut perspektif Islam ini ada beberapa subjudul, yaitu konsep lama pembicaraan tentang manusia, yaitu siapa manusia dan kenapa manusia ini diciptakan. Di poin 2 dalam materi ini membicarakan tentang manusia menurut pembicaraan para filosofis. Tentunya ada tokoh-tokoh besar filosofis dan tokoh-tokoh besar juga dalam aliran-aliran yang membahas tentang manusia. Di dalam bab 1 poin 3 membicarakan tentang manusia dalam pandangan Islam, yaitu seperti apa itu manusia di dalam pandangan Islam dan mempunyai keunikan apa dan keistimewaan seperti apa manusia itu di dalam pandangan agama Islam. Karena judul buku ini adalah Psikologi Islam, tidak lengkap rasanya jika tidak ada pembahasan tentang psikologinya. Tentunya setelah poin 3 tadi membahas tentang manusia dalam pandangan psikologis juga. Di dalam pandangan psikologis, manusia mencakup beberapa aspek tentang kejiwaan, tentang kepribadian, dan lain-lain. Akhir bab 1 dalam buku ini membahas tentang persamaan dan perbedaan manusia dengan makhluk lain, seperti manusia dengan hewan, yaitu manusia dikasih akal dan hewan tidak, dan lain-lain. Bab 1 dalam buku ini ditutup dengan fungsi dan peran manusia dalam Islam, yaitu tentang seperti apa manusia itu diciptakan dan manfaatnya itu seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa, dan dikasih keunikan seperti apa, seperti kemuliaan, derajatnya yang diangkat, dan juga diberi akal untuk membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Pada bab 2 di buku ini membahas tentang pengertian psikologi Islam, objek dan ruang lingkupnya, meliputi pengertian psikologi Islam secara etimologi maupun terminologi. Setelahnya kita akan disambut dengan kajian psikologi Islam dan juga sejarah perkembangan psikologi Islam. Akhir pembahasan di bab 2 ini mencakup materi tentang ruang lingkup psikologi Islam serta latar belakang lahirnya psikologi Islam secara rinci, dan ditutup dengan peluang dan hambatan perkembangan psikologi Islam. Jadi kesimpulan pada bab 2 ini adalah menceritakan perkembangan serta lahirnya psikologi Islam di Indonesia maupun di dunia dengan secara rinci, serta menceritakan tentang hambatan dan peluang masuknya psikologi Islam. Pada bab 3 di buku ini membahas tentang psikologi Islam dan psikologi Barat, meliputi dengan persamaan psikologi Islam dan Barat, serta perbedaan psikologi Islam dan psikologi Barat dengan sangat rinci. Pada bab 4 di buku ini membahas tentang metode dan pendekatan psikologi Islam, meliputi macam-macam metode dalam psikologi Islam dan juga metode-metode perkembangan serta pembangunan yang disebarkan oleh tokoh-tokoh psikologi Islam. Dilanjut dengan metode penelitian psikologi Islam. Dalam materi ini membahas tentang bagaimana psikologi Islam mengatasi kejiwaan seseorang dengan beberapa metode, seperti metode muhasabah, metode tazkiyah, serta metode psikoterapi Islam. Di akhir pembahasan pada bab ini membahas tentang macam-macam pendekatan psikologi Islam melalui pendekatan struktural, pendekatan fungsional, dan pendekatan psikoanalisis. Bab 5 di buku ini membahas tentang jiwa atau nafs dalam perspektif Islam, meliputi pengertian jiwa atau nafs dan juga konsep penyusun jiwa seperti akal, roh,
dan lain-lain. Di ayat pembahasan pada bab 5 ini membahas tentang bagaimana cara kita untuk memanajemen hati serta jiwa kita. Jika jiwa kita telah rusak atau kotor, kita bisa membersihkannya dengan mendekatkan diri kepada Allah dan berzikir serta memperbaiki sholat kita. Di akhir bab 5 ini membahas tentang metode-metode untuk pembersihan jiwa. Pada bab 6 di buku ini membahas tentang kepribadian serta fitrah manusia dalam psikologi Islam, meliputi pengertian kepribadian itu sendiri dan juga bentuk atau tipe kepribadian manusia dalam Al-Quran. Pada ayat pembahasan dalam bab 6 ini membahas tentang fitrah manusia. Fitrah manusia adalah sifat-sifat alamiah yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Jadi pada video kali ini saya hanya membahas 6 bab dari buku Psikologi Islam yang ditulis oleh Bapak Agus Hermawan. Pada video kali ini saya akan memberikan penilaian terhadap buku Psikologi Islam yang ditulis oleh Bapak Agus Hermawan. Penjabaran dari materi-materi yang ada di buku ini sangat jelas serta lengkap, jadi sangat menarik untuk dibaca dan dipelajari bagi kalangan mahasiswa. Dan buku ini juga dapat membantu pembaca agar menjadi pribadi yang lebih baik, serta agar bisa lebih mengenali diri sendiri dari perspektif psikologi Islam. Dan kelebihan terakhir dari buku ini adalah buku ini sangat memberikan wawasan baru untuk orang lain atau pembaca dan saya juga. Untuk kekurangan dari buku ini menurut saya adalah mungkin dari penjabaran materi-materi ada beberapa paragraf atau ada beberapa inti yang mungkin bagi saya sangat rada sulit dipahami dan juga dijabarkan oleh pikiran saya.